besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan bersama, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Lebih sungguh lagi bersama kita bawa doa kita kepada Tuhan, nyatakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya. Mari kita saat teduh sejenak. Kira-kira apa yang dicari anak muda? Mereka punya cita-cita, mereka punya keinginan, tetapi Tuhanlah yang menentukan arahnya. Banyak orang mencari identitas, tetapi Tuhan sudah memberikan kepada kita identitas anak-anak Allah. Oleh sebab itu kita harus berbeda dengan orang dunia. Kita harus percaya dengan firman Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan akan banyak angkat-angkat orang-orang muda seperti Yosua untuk masuk di dalam Kanaan atau masuk di dalam pengangkatan itu. Sebab itu perjuangan kita bukanlah perjuangan yang mudah. Karena kita harus mengalahkan diri kita sendiri. Anak-anak muda, semua orang-orang muda, Tuhan selalu memperhatikan siapapun juga yang ada di dunia ini. Terutama mereka yang percaya dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Masa depan itu sungguh ada. Harapan itu tidak akan pernah hilang. Tetap percaya ada suatu waktu, kita tidak tahu kapan itu, tapi pasti ada waktu tertentu dan itu indah. Itulah Tuhan akan angkat kita semuanya. Tetaplah percaya, tetaplah jaga hatimu. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Buat teman-teman kami, adik-adik kami semuanya ini, saudara-saudara kami, mereka mulai hari ini dan seterusnya lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Kalau yang lalu sudah sungguh-sungguh, sekarang lebih sungguh-sungguh lagi. Biar setiap hari lebih sungguh-sungguh terus. Karena kami tahu waktunya semakin dekat. Semakin dekat dengan kami berjumpa dengan Tuhan. Selagi waktu masih ada, Tuhan pakailah kami semua di tempat ini. Karena dunia sedang bergoncang. Dunia sedang bergejolak. Tetapi kami tahu bahwa Tuhanlah yang menopang setiap orang-orang yang percaya. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biar kami yang punya pengharapan diberi kekuatan. Yang tidak punya diberikan semangat dan kekuatan. Bahkan yang punya tekanan masalah diberikan hikmat, diberikan kesegaran, diberikan juga kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan hikmat kepada anak-anak muda ini. Supaya mereka lebih pandai 10 kali lipat dari orang-orang dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sambil saudara duduk, kita baca bersama-sama Mega Project. Supaya saudara tetap ingat semuanya. Ikuti kata-kata saya. Pas Mega Project hari Minggu ya. Mega Project karakter Kristus hari Minggu. Rendah hati, merendahkan diri, pengabdian, kekudusan. Rendah hati, merendahkan diri, pengabdian, kekudusan. Ya. Shalom semuanya. Nah, kalau kita melihat akhir-akhir dunia ini, seluruh dunia internasional sedang bergolak. Dan kalau kita melihat juga di dalam dunia bisnis, dunia gereja rohani, semua termasuk di dalam negeri, luar negeri, semua bergolak. Kenapa? Karena ini adalah masuk di zaman baru. Zaman baru bukan berarti zaman yang bagus, keemasan belum. Zaman baru artinya yaitu bahwa ini zamanlah masa terakhir untuk di mana Tuhan akan datang di awan-awan. Iblis sedang bekerja keras untuk menghancurkan semua yang bisa dihancurkan. Tetapi Tuhan sudah tetap memberi kepada kita kemenangan. Tuhan memberikan kepada kita iman selagi kita dekat dengan Dia. Sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa namanya iblis itu atau juga yang penghancur itu, dia masih ditahan. Tetapi kalau menahannya sudah diangkat, maka dia akan merajalela. Sehebat-hebatnya kuasa setan bekerja, ada kuasa yang lebih hebat yang menahannya, yaitu Roh Allah. Sebab itu jangan terkejut dengan perubahan, dengan kejadian, dengan masalah. Tapi kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita melihat mengapa masalah saya kok jadi seperti ini, kenapa persoalan saya seperti ini, jangan pernah takut. Kalau Ishak tidak pernah mengalami kelaparan, dia tidak mungkin kegerar. Tidak mungkin dia diberkati berkelebihan. Jadi di balik masalah itu selalu ada rencana Allah. Jadi anak-anak muda harus lihat ke depan, harus punya semangat. Tidak boleh putus asa. Dan kalau kita juga melihat bagaimana Yakub yang berjuang begitu hebat. Sampai terakhir pun dia berjuangnya berjumpa dengan Tuhan dan bergumul. Sampai akhirnya Tuhan pukul pangkal pahanya. Tetapi kemudian dia diberi nama Israel. Artinya yaitu bergumul dengan Allah dan menang. Berarti di sini sebagai orang-orang Kristen bukan menang di dalam perjudian, bukan menang di dalam perdebatan, bukan menang dalam perkelahian, tapi kita harus menang bergumul dengan Tuhan. Amin. Banyak sekarang orang di media ya pokoknya aku menang perdebatan, aku menang dalam pergumulan, aku menang dalam ini, aku menang dalam karir, terus menang dalam perkelahian, tidak ada menang kalah. Itu hanya waktunya. Tetapi kita harus menang ketika kita bergumul dengan Allah. Itu artinya hari ini kita punya tema iman dan reposisi yang benar. Iman dan reposisi yang benar. Reposisi itu artinya kembali kepada posisi semula. Loh kok semula berarti saya mundur Pak? Bukan. Yang dimaksud semula itu ketika kita sudah kehilangan kasih semula, kita harus kembali kepada kasih semula.
Kalau dulu kita manusia lama, sekarang manusia baru, kita bukan kembali ke manusia lama. Yaitu kita kembali kepada kasih semula, tetapi dalam posisi yang lebih maju. Banyak orang posisinya semakin maju. Pelayanannya semakin maju. Rohaninya semakin maju. Tetapi kasih semulanya hilang. Nah, kita harus kembali kepada kasih semula, tapi posisi kita harus lebih maju. Kepada posisi yang lebih baik, yang lebih tepat. Itu namanya reposisi. Ya, contoh-contoh mudah. Iman itu bisa membuat orang itu apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bukan mungkin menjadi tidak mungkin. Tapi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Berarti menjadi sesuatu yang baru. Jadi kita harus tahu selama kita punya iman yang benar. Kita selalu mempunyai kemampuan. Untuk apa? Untuk menjadi yang lebih baru. Yang tidak mungkin menjadi mungkin kalau kita dihadapkan sesuatu masalah, persoalan, khususnya anak-anak muda. Kita harus punya kekuatan untuk bersama dengan Tuhan. Mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin sesuai dengan rencana Allah. Karena Allah itu bersama dengan kita. Makanya iman dan reposisi yang benar. Ini penting sekali. Kenapa? Karena saya bayangkan begini saja. Dulu kita punya api menyala, tapi minyak kita kosong. Kita harus reposisi, minyak harus diisi penuh kembali. Tapi api bukan menyala, lebih menyala otomatis. Itu reposisi. Dulu kita di luar benteng, kita manai orang dengan fitnah, dengan kritik. Sekarang kita di dalam benteng, gitu loh, dengan anak panah penuh. Memanah mereka bukan membalas kejahatan, tapi dengan kebaikan. Itu reposisi. Pindah dari orang pengkritik menjadi orang yang memberkati. Dari orang yang seseorang yang apatis menjadi orang yang proaktif. Dari orang yang cuek dan menjadi orang yang betul-betul ikut peduli. Dari orang yang ya biasa-biasa menjadi orang yang terlibat di dalam pergerakan dengan Tuhan. Itu reposisi. Karena Allah selalu ingin memberikan rohnya supaya kita bergerak. Bukan kita tidur. Kalau kita tidur berarti kita sudah jauh dari Tuhan. Oleh karena itu kita lihat dulu. Lukas 17 ayat 6. Ada beberapa hal yang luar biasa. Jawab Tuhan. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Betul, itu betul kisah nyata. Bukan main-main. Jadi ini terjadi benar. Oh kalau gitu bisa Pak. 1 juta orang berdoa punya iman. Tidak mungkin 1 juta itu memindahkan pohon ini pindah ke sana. Loh kok gak mungkin Pak? Itu firman Tuhan pasti terjadi. Tapi bukan untuk 1 juta orang yang mintanya sama terjadi. Tidak. Tapi itu bisa terjadi. Amin. Loh kenapa gak bisa terjadi untuk 1 juta orang Pak? Supaya kita tidak melakukan hal-hal seperti itu. Itu kemampuan itu pasti ada. Tapi Tuhan ingin supaya kita 1 juta orang ini bukan cuma bingung memindahkan materi dari sana ke materi situ. Untuk demonstrasi, untuk show. Tetapi kita lebih mengutamakan saudara, iman kita untuk mengubah orang yang tidak percaya menjadi percaya. Amin. Percaya dengan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan itu pasti bisa. Tapi tidak perlu kita praktekkan. Karena itu materi. Tetapi iman itu harus seperti itu. Itu reposisi. Jadi kita harus bisa mengubah posisi kita. Iman kita, bukan materi yang dipindahkan ke sana, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tetapi yang dipindahkan adalah status kita. Dari status pencemooh, status orang apatis, status orang yang malas, status orang yang seperti ini, berubah menjadi status orang yang baik. Itu iman pasti membuat. Contoh-contoh begitu banyak. Contoh begitu banyak. Yakub,
Orang yang bukan anak sulung. Yang anak sulung adalah Esau. Tapi dia bergumul terus. Nggak mungkin status anak sulung itu dipegang Esau. Nggak mungkin dia bisa ambil. Tetapi karena dia mengimani yang benar, akhirnya Esau yang menjualnya. Amin. Sehingga dia mendapatkannya. Karena imannya bergumul. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan putus asa. Apatis itu tidak boleh ada. Anak-anak muda tidak boleh apatis, pesimis. Tapi kita harus proaktif. Iman itu harus timbul kuat. Tapi bukan berarti semena-mena. Ya nggak mungkin jadi mungkin. Kalau gitu aku mau tabrak mobil pasti nggak mati. Ya bisa saja. Tetapi kalau 1000 orang ya pasti lebih banyak yang mati. Loh kenapa? Katanya nggak mungkin menjadi mungkin, Pak. Yang seperti itu. Ya masalahnya kamu mencobai Tuhan. Masalahnya itu tidak perlu. Gitu. Yang perlu itu adalah mengubah hidup kita ini. Dari yang gak percaya menjadi percaya. Gitu. Gak perlu kita percayanya seperti gini. Oh kalau gitu tanaman ini saya pindah. Dengan iman pindah baru aku percaya. Gak perlu. Kita harus percaya itu bisa pindah. Tapi kita tidak perlu praktek. Yang praktek adalah iman kita. Yang harus mempercayai itu. Dan itu bisa terjadi buktinya. Kita lihat Tuhan berkata kepada pohon ara ini kering menjadi kering. Seketika menjadi kering. Itu menunjukkan bahwa kamu mampu tapi tidak perlu lakukan ini terus. Bahwa itu mungkin tapi bukan dilakukan. Yang dilakukan adalah kamu harus percaya kepada firman Allah. Katakan amin dulu saudara. Enggak perlu itu dilakukan terus menerus. Tapi mengubah nasib kita. Mengubah hidup kita itu jauh lebih penting. Supaya iman kita semakin bertumbuh. Nah gitu banyak orang nanti akhirnya orang Kristen itu demonstrasi semua. Pamer semua. Gitu. Ada kerjanya cuma mindahkan pohon-pohon terus. Kan gak ada gunanya iman untuk seperti itu. Gunanya apa? Gitu. Malah membuat kita menjadi sombong. Tapi yang benar adalah kita lebih percaya itu bisa terjadi. Gitu. Tapi tidak perlu kita buktikan. Yaitu tapi kita harus melalui hidup kita yang gak mungkin jadi baik menjadi baik. Kita lihat beberapa poin pertama kita lihat. Poin pertama. Selalu jalan kemenangan. Itu reposisi dan iman kita. Selalu di jalan kemenangan. Dari orang yang merasa kalah dan gagal. Harus pindah. Ke posisi sebagai seorang yang pemenang. Berarti pemenang itu berjuang. Berjuang berarti ada peperangan, ada perjuangan, ada pertandingan. Kita lihat ayat 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Selalu. Bukan satu kali. Berarti kita ini peperangan terus. Kita harus perjuangan terus. Pertandingan iman terus. Tidak boleh kalah. Karena selalu menang. Hari ini menang Pak. Besok menang Pak. Lusa kalah. Tidak. Kelihatannya kalah. Itu hanya waktu saja belum kalah. Gitu. Tapi akhirnya kita tetap menang. Itu jelas. Kalau kita lihat salah satu contoh. Reposisi yang jelas itu. 1 Samuel pasal 22 ayat 1 dan ayat 2. Reposisi. Dari Daud seorang gembala menjadi seorang pahlawan yang menjatuhkan Goliat padahal dia bukan seorang tentara. Itu reposisi yang luar biasa. Tuhan angkat dia. Bukan tentara. Bukan prajurit. Gitu. Kalau prajurit pasti dia perang sama Goliat. Justru prajurit yang gak berani. Ini seorang penggembala biasa. Bisa mengalahkan pahlawannya orang Filistin. Itu reposisi. Allah memberi kekuatan sesuatu yang gak masuk akal menjadi masuk akal. Gak perlu Daud merubah. Kambingku jadi satu mau jadikan dua. Gak perlu. Dia yang perlu adalah mengubah hidupnya dia. Yang gak mungkin menjadi mungkin. Yang biasa menjadi luar biasa. Kita lihat dulu ayatnya ini.
Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika dia sudah menjadi pahlawan, dia dikejar-kejar oleh Saul karena iri hati. Dan Saul dikuasai oleh roh jahat. Roh Allah meninggalkan Saul sehingga dia ingin membunuh Daud. Padahal Daud itu seorang pahlawan yang membela Israel karena iri hati. Karena Saul jadi raja, kok ini jadi top anak muda ini. Maka dia berusaha untuk menjatuhkan Daud. Sehingga Daud mulai melarikan diri. Di Filistin juga dikejar. Karena dia pernah membunuh Goliat. Tetapi di tengah-tengah melarikan diri kita lihat. Di Gua Adulam, ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia kira-kira 400 orang. Dan yang gabung dengan Daud saat itu bukan prajurit yang hebat-hebat. Orang-orang yang dikejar-kejar utang. Orang-orang yang dalam kesulitan, kesukaran. Orang yang putus asa, tidak punya pengharapan. Orang-orang yang melarikan diri. Kumpul sama Daud. Dari situlah 400 orang ini. Mereka menjadi pahlawan-pahlawan. Dari pecundang menjadi pahlawan. Kalau kita lihat banyak pendeta-pendeta. Teman-teman kita maupun di luar. Dulunya sebelum sungguh-sungguh kepada Tuhan. Juga mereka mungkin orang-orang yang bukan baik-baik saja. Tetapi mereka bisa berubah menjadi orang yang luar biasa. Saya tuh banyak mendengar orang bercerita. Pak, di tempat Bapak ini di BES ada seorang pendeta. Dulu narkoba Pak. Sekarang bisa khotbah, bisa bagus sekali. Itu reposisi. Ya, kita nggak boleh terjebak di dalam dosa, terjebak di dalam kekalahan. Tapi kita harus bangkit mau dimuridkan. Nah itu saudara bisa tanya sama Pak Henry Ang yang pernah mengalami yang nggak mungkin. Karena pikirannya memang kalau sudah mungkin dulu mungkin bagaimana saya tidak tahu. Orang yang sudah betul-betul pikirannya dikuasai seperti obat-obatan begitu bisa berubah tidak gampang. Itu reposisi. Tapi bagaimana teman-teman di sini? Yang baik-baik harus lebih baik. Jangan menjadi mundur. Jadi kita kalau ada apa-apa dari kalah harus bangkit menjadi pemenang. Kalau kita merasa kalah, belum kalah. Hanya merasa kalah, tersudut. Tapi kita harus bangkit. Karena kita punya identitas, iman kita adalah pemenang. Pemenang. Jadi jangan merasa saudara anak-anak muda itu kalah. Mau cari jiwa, mau kerja, ulet. Pasti menang. Gitu. Dan memang perjalanannya perjuangan iman. Nggak boleh apatis. Percaya itu. Hal yang kedua. Reposisi dan iman itu. Iman mengubah cita-cita kita menjadi satu visi dari Tuhan. Dan visi itu menimbulkan visi lagi. Cita-cita contohnya kalau kita cita-cita. Orang punya cita-cita seperti ini, dulu saya atau seperti ini, maunya ini. Tiba-tiba berubah. Ketika dia mendengar firman Allah berubah. Mungkin dia dulu ingin ngerampok. Contohnya almarhum pendeta Raymond Kalensang. Dia dulu ke Surabaya, yang pendeta di Palangkaraya yang sudah meninggal. Dulu ketika di Surabaya masih muda, dia mau beli pistol untuk ngerampok. Tapi ketika sampai di Surabaya dibawa Pak Irwan pergi. Dan dia melihat kuasa mujizat. Solar tidak habis-habis selama sekian jam itu. Padahal sudah mau habis. Tetap malah penuh. Akhirnya dia jadi pendeta. Bukan jadi perampok. Itu yang luar biasa. Nah itulah yang dari cita-cita mau jadi perampok, ketangkap visi Tuhan. Nah disitulah cita-citanya Ishak waktu kelaparan, aku mau pergi Mesir.
Karena Mesir itu negara makmur saat itu. Ada Firaun, ada semuanya. Tetapi kemudian dia ikutin visi Tuhan. Pergilah ke Gerar. Dia pergi ke Gerar. Di situ ternyata masalah berubah menjadi berkat. Tapi harus melewati masalah. Makanya satu firman Tuhan dikatakan Efesus. Yesus yang pernah naik ke atas. Berarti naik ke atas berarti dia pernah turun paling bawah. Karena dia pernah turun paling bawah. Maka dia naik ke atas. Itu banyak kisahnya. Tapi saya mau memberikan contoh yang sederhana. Kalau masalahmu semakin dalam. Tidak mungkin sampai terlalu dalam. Ada batasnya. Dia akan naik ke atas. Semua di dunia itu hukumnya sama. Mau saudara lihat pertandingan sepak bola. Kalau terus kalah terus itu. Gak mungkin sampai habis. Gitu. Kalau saya mentok kalahnya di paling bawah, dia naik ke atas. Kalau sudah di atas terus, suatu saat dia jatuh. Nah ini kalau kita lihat situasi negara kita. Wah ada masalah Pak. Gini. Ingat, gak usah takut. Semua itu ada batasannya. Saya berapa kali telepon orang kiri kanan. Mulai kemarin sampai hari ini. Saya bilang, gak usah takut. Memang harus terjadi. Tapi percaya dengan Tuhan, hati-hati. Pasti Tuhan tolong. Karena semua itu harus sampai di bottom. Di bottom. Baru menjadi sesuatu yang baru, yang bagus. Bottomnya kapan? Ya gak lama lah. Gak seperti dulu. Gitu. Dulu sampai sekarang agak berbeda. Jangan mikir bottomnya terlalu dalam gitu. Jangan berpikir begitu. Ada Tuhan. Ada Tuhan. Dan ada banyak orang-orang percaya yang berdoa. Dan di negara kita masih banyak orang-orang benar. Walaupun banyak orang jahat, tapi masih banyak orang benar. Kata Tuhan kepada Abraham, aku mau menghancurkan Sodom Gomora. Abraham berkata, wih orang Sodom banyak. Kalau 50 orang benar, apakah kau hanguskan? Tidak. Turun terus. Sampai akhirnya hanya cuma segelintir orang. Dan ternyata orang benarnya tidak sesuai dengan standarnya. Tapi dari 50 turun terus anjlok. Tetap dan aku selamatkan. Bayangkan negara kita ini masih banyak orang-orang yang baik. Orang-orang yang punya hati nurani. Orang Kristen yang percaya Tuhan. Termasuk saudara-saudara di tempat ini. Doa orang benar besar kuasanya. Jadilah orang benar. Banyak hal, contoh-contoh jelas. Yaitu kita punya visi. Anak muda, orang-orang banyak akan diberkati dan dipakai Tuhan. Jelas. 2 tahun lalu, bulan berapa saya lupa itu. Ya, tahun ini juga. Go internasional. 2 tahun lalu. Betul go internasional. Mulai dari Korea datang. Sekarang tahun ini dari Taiwan datang. Dari Korea enggak tahu dari mana lagi. Anak-anak muda kita sudah melayani di Hong Kong. 2 kali. Baik musiknya, WL-nya, khotbahnya, itu retreat loh. Anak muda. Nggak main-main. Nah sekarang mereka datang di sini. Nanti kita akan diundang di negara itu lagi. Mungkin Taiwan, mungkin Korea. Go internasional. Bayangkan, bukan saya loh. Kalau saya bisa pergi. Tetapi anak muda itu yang nggak masuk akal. Kalau saya punya jaringan, bisa kalau saya mau tinggalkan gereja khotbah di situ bisa. Berapa kali diundang, tetapi yang go internasional itu anak muda yang nggak masuk akal bisa dipakai Tuhan. Amin. Itu sesuai visi. Loh Pak Fengki nggak bisa, loh saya bisa, gitu loh. Tapi saya tidak boleh seperti itu. Saya harus menjaga, mendidik, saya kapan-kapan pergi bisa. Tapi yang nggak masuk perhitungan itu loh.
bagaimana anak-anak muda, 17 atau berapa orang itu, berangkat. Main musik, WL, khotbah, suaranya serak-serak, sakit, tetap pelayanan. Sementara kita akan berkembang. Mungkin ke tempat negara lain. Bukan cuma khotbah loh, itu retreat. Berapa ratus anak muda digembleng. Mungkin 100-200 gembleng 2 malam. Kalau cuma khotbah-khotbah biasa, oke lah. Ini sudah mulai dipercaya. Nah, yang namanya go internasional, dari yang gak mungkin menjadi mungkin. Jadi teman-teman, khususnya anak muda, ayo. Jangan main-main. Gereja ini Tuhan sedang angkat dari cita-cita menjadi visi. Dan hiduplah dalam visi. Visi gereja ini. Kemudian visi kita akan dipakai Tuhan. Visi go internasional. Dari visi ke visi. Dimulai dari cita-cita dibuang menjadi visi. Kalau cita-cita dia akan melahirkan visi. Cita-cita itu bukan visi. Cita-cita itu keinginan manusia. Ya tadi saya katakan Raymond. Dari visi itu melahirkan visi. Melahirkan visi. Kita harus masuk dalam visi itu. Contohnya orang Majus. Melalui melihat bintang. Dia pergi. Akhirnya dari Yerusalem. Salah. Terus pindah ke Bethlehem. Karena Raja Herodes berkata, oh bukan di Yerusalem. Sesuai kitab Mika itu ada di Bethlehem, ke Bethlehem. Setelah memberikan visi, itu berkorban. Visi itu berharga. Visi bukan cuma minta yang enak. Cita-cita aja kita mesti berkorban, berjuang. Kalau visi itu pasti terjadi, namun kita tetap berharga. Kalau cita-cita kita berharga, belum tentu terjadi. Itu bedanya. Begitu sampai dia memberikan emas, mur kemenyan. Setelah selesai, dapat mimpi dari Tuhan. Jangan kamu ke sana, lewat sini. Dari visi kembali ke visi. Amin. Dituntun. Tapi kalau kita tidak mau masuk visi ini, kalau kita tidak percaya bahwa pohon ini bisa pindah, kita tidak bisa mempunyai iman bahwa aku dari gak percaya menjadi percaya, dari orang yang punya cita-cita menjadi visi, dari orang yang gagal apatis menjadi orang yang berhasil, gak bisa kita. Kita harus yakin seperti itu. Loh bagaimana Pak 5 tahun? Ya bisa mungkin biasa-biasa 5 tahun. Daud itu sekian tahun yang gembalakan biasa-biasa. Gak latihan pedang-pedangan, gak ada dia. Tapi tiba-tiba ada Goliat, dia kirim makanan. Loh kok orang gini? Muncul. Latihan yang mengembalakan itu muncul. Makanya di gereja ini kan ada regenerasi. Teman-teman anak muda itu dikasih kesempatan sebanyak mungkin untuk belajar pelayanan. Lalu Pak pelayanan begini Pak, aduh Pak kau singar seperti itu. Terus ditempa, WL-nya kurang semangat bikin bagus lagi, bikin lebih bagus. Nanti tiba-tiba Tuhan pakai di mana kita nggak ngerti. Itu reposisi. Saya ini lagi bicara tentang sesuatu yang dari luar benteng menjadi dalam benteng. Dari minyak yang kosong menjadi penuh. Itu memang terus mulai dari merasa memiliki Tuhan, merasa sekarang dimiliki Tuhan. Ini reposisi. Saudara dapat materi seperti ini bukan dari Fengki loh. Fengki bukan orang sehebat ini bisa dapat ayat ini. Ini dari Tuhan. Amin. Jangan bilang, oh Pak Fengki hebat dewa. Fengki manusia kayak saudara. Cuma saya mau bayar harga. Saya dapat untuk teman-teman semua dan untuk saya juga. Gitu loh. Nah kalau teman-teman bayar harga, masuk dalam rencana ini. Gitu loh. Masuk dalam rencana yang luar biasa. Sehingga kita akan dipakai Tuhan dari posisi. Yang ketiga, cepat saja. Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 16. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Oke. Dulu jauh, sekarang dekat. Dulu bukan anak Allah, sekarang jadi anak Allah. Loh, aku sudah dekat Pak. Dekat itu masih baru tahap kenal. Jadi dulu belum kenal, sekarang jadi kenal. Masih jaraknya sama Tuhan masih agak jauh.
Kalau dulu bukan jauh, memang tidak kenal. Paham ya saudara ya? Ini sekarang kenal, sekarang harus lebih dekat. Jadi reposisi yang ketiga itu mendekat kepada Tuhan, bukan menjauh. Teman-teman mungkin ada dikatakan, aku sakit hati Pak, aku kecewa Pak, aku ditagih utang Pak, aku gagal. Lihat orang yang ikut Daud. Amin. Saya kecewa, saya sakit hati di gereja ini, mungkin karena si A, si B. Justru dia yang diajari pahlawan. Bukan menjauh, mendekat kepada Tuhan. Jadi jangan jauh. Sakit hati harus diganti menjadi orang besar hati. Amin. Orang yang ingin menjauh, orang yang ingin menjadi mendekat. Orang yang merasa tidak diperhatikan. Belajar untuk orang memperhatikan. Saya gak diperhatikan di gereja ini Pak. Saya kadang disingkirkan, diasingkan. Saya ingin dihargai, saya ingin diperhatikan. Salah. Saya tidak diperhatikan, saya diasingkan Pak. Saya disingkirkan. Kalau gitu bagaimana Pak? Sekarang saya memperhatikan. Katakan amin dulu saudara. Loh contohnya Pak Joni. Wah aku ambil Pak Joko gak pernah didekati ya. Aduh sudah. Aku tak, dia pilih-pilih orang. Bukan pilih, terlalu banyak dikerjain. Siapa yang dekat ya dilayani. Kalau nggak tanya, masa mau dijawab apa yang mau dijawab kalau nggak tanya? Kok saya nggak dilayani kok dijauhin? Nggak diperhatikan. Sekarang sudah perhatikan dia. Mau ke sana, oh sana, oh ikut. Pak Jo, salam. Ya nama saya Denny Pak. Ya, sudah gitu. Oh iya saya lihat kamu. Ya, tolong bawa nama saya dalam doa Pak. Oh iya masalah apa? Oh jadi dekat lagi. Amin. Loh kok diam semua ini? Jangan saudara semakin jauh. Oh Pak Fenggi, wah kok cuek. Kecapean. Mana bisa 4.000 orang dilayani semua. Baru kenal ini besok bisa lupa. Kecuali kalau saudara bawa minum ke saya kopi 3 kali. Sampai saya sakit perut, saya ingat ini yang bikin saya sakit perut. Jadi seperti itu mesti ditegur. Oh saya dijauhi Pak Fenggi bukan jauh. Memang jaraknya jauh. Karena saudara gak mendekat. Kalau itu aku pergi deh. Salah, deketin. Itu reposisi. Jadi harus dirubah pandangan kita. Dari negatif thinking menjadi positif thinking. Dari positif thinking bukan menjadi positif. Tetapi orang yang beriman. Positif thinking masih duniawi. Tapi kalau negatif thinking terlalu jauh dengan iman. Halo? Negatif thinking mau jadi iman gimana caranya? Harus positif thinking dulu. Dari mana? Aku harus belajar firman Allah. Aku harus di gereja walaupun aku malas. Dari situ iman timbul. Makanya kita yang jauh dari Tuhan sekarang belajar mendekat. Melalui apa? Saya mau tanya saudara. Tuhan itu maha kudus, setuju gak? Kalau saudara mau dekat sama dia. Kalau nggak mau belajar kudus bisa nggak? Makanya orang banyak ngomong begini loh. Oh, nggak usah kudus, nggak apa-apa. Yang penting dekat Tuhan. Gimana cara dekatnya? Oh, saya mau melihat peternak babi atau peternak sapi. Kalau nggak pergi peternakan mana bisa lihat? Amin. Gitu. Jadi banyak hal-hal dunia ini sekarang ya pengkhotbah atau siapapun juga kerap kali shortcut, nggak mau bayar harga. Tuhan itu berkata jalan, kebenaran dan hidup. Ada jalannya, ada kebenarannya, ada kehidupannya. Jangan langsung percaya langsung ke kehidupan. Mesti melewati jalan Tuhan. Amin. Kebenaran firman. Kehidupan itu ada kekudusan yang dipersembahkan kepada Allah. Ini satu pelajaran yang cukup bagus bagi teman-teman. Contoh yang terakhir saya butuh 3 menit. Iman saya dulu Pak. Asal saya ke gereja cukup. Ya saya selalu butuh mujizat, kok nggak dijawab mujizat. Dulu waktu saya pertama ikut Tuhan, mujizat saya doa dijawab. Sekarang kok nggak? Imanmu bukan lagi di pelataran. Bukan lagi bicara tentang baptisan, bicara doa, bicara tentang mujizat. Tapi imanmu sekarang harus meningkat ke pelayanan. Melayani orang-orang yang membutuhkan. Amin. Setelah pelayanan jenuh Pak, imanmu tidak boleh di pelayanan. Imanmu harus meningkat di ruang Maha Kudus untuk belajar dekat dengan Tuhan.
Aku pelayanan jenuh, aku capek. Aduh, rasanya kok aku nggak dapat kedudukan lagi. Aku keluar salah. Waktunya masuk ke ruang Maha Kudus. Amin. Waktunya mendekat sama Tuhan karena sudah melewati imannya. Sudah mulai karakter demi karakter. Sudah melewati reposisi, sudah mengisi minyaknya, sudah bukan hanya memiliki Tuhan dan merasa dimiliki, bukan di luar benteng tapi di dalam benteng. Sudah biasa mengisi anak tabung panah, sekarang reposisi. Amin. Mari kita pakai berdiri, kita berdoa. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Jangan sampai ada anak muda yang putus asa. Nah, saya dibatasi khotbah tapi bagus. Ya, supaya nanti saudara bisa catat dengan bagus. Karena kita masih banyak acaranya. Anak-anak muda harus bangkit semuanya. Saya yakin firman ini akan mengubah kita semuanya. Gitu. Saya belum khotbah di tempat umum loh, reposisi ini. Saya ingin mengubah. Dari sini saya mau bicara tentang firman Allah. Mungkin ya 2-3 minggu lagi baru saya khotbah tentang reposisi. Ada begitu banyak serialnya. Saya mau selesaikan dulu tentang iman dan pengenalan akan Tuhan. Itu sudah 7 seri kurang 5 seri. Nah setelah itu baru saya masuk reposisi. Oke, kita tunduk kepala, kita berdoa. Memberkati umatmu di tempat ini. Menyucikan, menguduskan semua di tempat ini. Supaya pikiran kami diperbarui Tuhan. Yaitu reposisi itu. Pembaruan yang terus menerus diperbarui. Supaya hari ini kami selalu diperbarui. Selalu punya reposisi. Untuk kembali kepada kasih semula. Bukan kembali kepada kehidupan lama. Kasih semula. Kami ada. Tapi kedudukan, posisi kami semakin dekat dengan Tuhan. Bukan kami semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi kasih semula tidak ada, tidak mungkin. Kami ingin dekat dengan Tuhan dengan kejenuhan, kecapean, kelelahan pelayanan. Kami lupa untuk masuk ruang Maha Kudus. Gak mungkin berjumpa dengan Tuhan. Akhirnya kami menjadi Marta. Tuhan, rubahlah cara berpikir kami hari ini. Supaya kami bukan berpikir untung rugi secara fisik. Untung rugi secara posisi. Untung rugi secara berkat. Untung rugi secara jabatan. Untung rugi secara lain-lain. Tapi kami selalu merasa untung. Bukan karena berkat. Karena lebih dekat dengan Tuhan. Kau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang telah membangkitkan iman kami Tuhan. Supaya kami semakin sungguh-sungguh, semakin mendekat kepada Engkau Tuhan. Semakin percaya Tuhan atas hadir-Mu di hidup kami. Yang mengubahkan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan. Tuhan, izinkan setiap kami untuk menjadi orang-orang yang benar yang dapat berdoa Tuhan. Izinkan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh berdoa. Kami mau berdoa Tuhan buat negara ini. Buat kota di mana kami Engkau percayakan juga tinggal Tuhan, yaitu kota Surabaya. Kiranya Engkau yang menjaga setiap kami Tuhan. Daripada semua masalah, semua bahaya, kami percaya Tuhan ada rencana-Mu yang luar biasa. Dan kami mau berdoa Tuhan buat gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Biarlah semua orang dapat mendekat kepadamu Tuhan. Dapat sungguh-sungguh mendekat kepadamu Tuhan. Biar hamba Tuhan, gereja, keluarga bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja kami Tuhan, gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa buat persembahan daripada jemaat-Mu. Baik berupa QR, berupa tunai maupun berupa jerih lelah mereka Tuhan. Untuk melayani Engkau, kiranya Tuhan yang membalasnya. Kami percaya Tuhan Kau berkenan kepada setiap persembahan kami. Dan biarlah Tuhan yang membalasnya, Tuhan yang memberkati. Kami mau Tuhan, sebelum menerima berkat daripada Tuhan, kami mau mendekatkan tangan kami di dada kami. Supaya kami percaya Tuhan, sebelum kami menerima berkat daripada Tuhan,
Kami mau menjaga setiap hati kami dengan segala kewaspadaan. Karena kami percaya Tuhan, berkat itu pasti datang. Tetapi kami gak mau Tuhan menjadi orang yang diberkati Tuhan dan menjadi sombong, menjadi kikir, menjadi egois. Kami mau Tuhan menjadi orang yang tetap rendah hati, tetap memiliki kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan bukan kepada yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, yang menguatkan, yang menginsyafkan dan menuntun kita kepada kebenaran dan kekudusan serta menjadikan kita semua menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes